Semua nikmat yang kita diberikan oleh Allah pasti akan diminta pertanggungjawabannya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti kalian benar-benar ditanya pada hari itu, yaitu hari kiamat, tentang nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, tenaga yang kita punya sekarang, anggota badan yang kita punya sekarang, nikmat yang Allah berikan kita sekarang, kita sama-sama gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pengajian. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan senantiasa Allah menambahkan nikmat demi nikmat, sampai mudah-mudahan kita dapat nikmat yang paling tinggi, paling mulia kelak di yaumul qiyamah, yaitu nikmat ru'yatu wajhillah fil jannah, nikmat melihat wajah Allah nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman, salawat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Semakin dekat posisi kita kelak di yaumul qiyamah dengan Rasulullah, maka semakin besar kemungkinan untuk kita salaman. Mudah-mudahan amin. Ya rabbal alamin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bangun dalam keadaan ceria, gembira. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pagi hari itu, dulu di masa hayatnya gembira, senang. Bila Rasulullah bergembira senang, maka bertambahlah nur wajhi, cahaya wajahnya. Masya Allah, para sahabat juga melihat Rasulullah gembira, girang, senang, ikut bergembira karena kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nunasan ya Rasulullah, kembek nampak desak cemoh lalu kelemak niki. Kenapa terlalu senang? Kelihatannya sangat senang hari ini. Masya Allah, beliau bercerita, tadi malam ada utusan Allah datang kepada al-barihah ata'atin min 'inda rabbi. Tadi malam itu datang seorang yang datang dari sisi Tuhan, itu dari Allah Subhanahu wa taala, utusan malaikat. Banyak yang mengatakan adalah Al-Jibril, malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah. Utusan itu membawa amanat untuk saya, khusus untuk saya. Apa amanatnya? Wahai Muhammad, malam ini engkau diberikan oleh Allah 3 permintaan yang tidak akan ditolak oleh Allah, maka mintalah. Itu 3 permintaan. Rasulullah jadi senang karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh Rasulullah meminta 3 permintaan. Wahai Muhammad, malam ini engkau minta kepada Allah, silakan 3 permintaan saja. Silakan. Sal. Minta. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta. Hai Rasulullah, minta. Yang pertama Rasulullah meminta, Masya Allah, mengangkat tangannya di malam itu, tangan yang suci, tangan yang punya hati yang lembut kepada umatnya. Dia memohon malam itu kepada Allah SWT, mengatakan, Allahumma ghafir li ummati. Pertama saya mohon, ya Allah ampuni seluruh umatku. Masya Allah. Amin, mudah-mudahan amin. Kita masuk dalam permintaan Rasulullah menjadi umatnya yang diampuni. Amin. Kemudian yang kedua, wahai Rasulullah, apa?
beliau juga angkat tangan, tinggi-tinggi angkat tangan memohon kepada Allah. Yang kedua, Allahumma ghfir li ummati, ya Allah ampuni umatku. Permintaan pertama untuk umatnya, permintaan kedua untuk umatnya. Bisa saja Rasulullah minta yang lain, tetapi itulah Rasulullah perhatiannya kepada umatnya, kasih sayangnya kepada umatnya, rauf rahimnya kepada umatnya. Betul-betul hatinya sangat mulia, sangat bersih, sangat penyayang kepada umatnya, walaupun ada umatnya yang belum ketemu dengannya, termasuk kita. Tapi Rasulullah secara umum, seluruh umatnya tanpa dibedakan, yang hidup bersamanya atau yang tidak hidup bersamanya, beliau mengatakan Allahumma ghafir li ummati. Kedua, Allahumma ghafir li ummati, ya Allah ampuni umatku, ya Allah ampuni umatku. Allahu Akbar. Sallu alaihi. Yang ketiga, ingat yang ketiga Rasulullah, yang ketiga, saya tidak akan minta di dunia, tapi saya simpan untuk umatku nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah. Yang ketiga, beliau tidak minta saat itu di dunia. Fakhabbatuhu, maka saya sembunyikan itu, li ummati yaumil qiyamah, hanya untuk umatku nanti di hari kiamat. Tidak ada yang tahu apa permintaannya nanti. Maka mungkin saja permintaannya, ya Allah, mana umatku? Semuanya saya ingin melihatnya bersama saya masuk surga. Amin. Amin. Maka kalau kita pikir-pikir, sedalam apapun kita cintai diri kita, sedalam apapun kita cintai keluarga kita, sahabat kita, istri anak kita, teman kita, masih jauh lebih dalam cintanya Rasulullah untuk kita, lebih dalam. Coba bayangkan apa jasa kita untuk Muhammad. Pernah kita kasih makan? Pernah kita kasih uang? Pernah kita bantu dia? Ya pernah, justru ketemu aja tidak. Coba bayangkan, kalau seandainya kita pernah dia kasih tanah, kita kasih itu dan ini, mungkin ada alasan, ya kantik wah tebeng tanah. Tapi ini kita nggak punya jasa apa-apa ini. Coba bayangkan, tidak punya jasa apa-apa untuk Rasulullah, ketemu aja tidak. Bahkan kita jadi umatnya nakal, abot, bahkan mungkin lebih kita cinta kepada harta benda anak kita daripada kepada Rasulullah. Namun Rasulullah cintanya jauh lebih tinggi